Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha rabbal alamin wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Menit detik yang sangat singkat ini, marilah kita manfaatkan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang, duduk, dengar khutbah dan juga berdirinya kita untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga kita keluar dari masjid ini volume sinyal takwa kita semakin meningkat. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Nabi Muhammad adalah sebagai penerimanya. Nabi Muhammad adalah sebagai maudhu, objek di mana Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril atas perintahan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang sangat unik dan bisa dikatakan khawarik, aneh tapi nyata, bahwa Al-Qur'an adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi penyebutan nama Muhammad di dalam Al-Quran itu sedikit sekali. Justru Nabi Musa alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Nama Muhammad di dalam Al-Quran hanya disebut sebanyak 4 kali dengan lafaz Muhammad, dan dengan lafaz Ahmad disebutkan 1 kali. Penyebutan nama Muhammad ada di dalam surah Muhammad ayat 2, di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, di dalam surah Al-Fat ayat 29, begitupun di dalam surah Al-Hujurat ayat 44. Sedangkan penyebutan nama Ahmad ada di dalam surah As-Saff ayat 6. Saudara, maka dalam kesempatan ini Al-Fakir Khatib ingin mengurai, ingin mengupas kenapa dan apa alasannya nama Muhammad di dalam Al-Quran disebut hanya 4 kali, sedangkan nama Nabi Musa, bahkan nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim, itu lebih banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka mafhumnya adalah bahwa Allah ngobrol langsung, berdialog langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Nalar kita, daya pikir kita, rasio kita berbicara, bahwa ketika kita berbicara langsung dengan orang, misal kita ngobrol langsung dengan istri, apakah kita pantas sering menyebut nama istri? Tidak.
Kita ngobrol dengan anak, apakah kita menyebut nama anak? Tidak. Kita memanggil dengan panggilan-panggilan kesayangan, panggilan-panggilan yang menyimbolkan keakraban antara lawan bicara dengan yang berbicara. Pun demikian Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Karena kedekatan Allah dengan Nabi Muhammad, karena keakraban Allah dengan Nabi Muhammad, jarang sekali Allah menyebut langsung Nabi Muhammad, nama Muhammad sebagai panggilan. Hanya 4 kali menyebut nama Muhammad di dalam Al-Quran dan 1 kali dengan penyebutan Ahmad. Seringnya Allah memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Itu panggilan kesayangan Allah. Itu panggilan yang sangat akrab antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Selayaknya kita sebagai suami manggil istri jarang nyebut nama istri kita. Panggilnya bun, ma, umi, dek. Panggilan kesayangan. Yang kedua, saudara, seringkali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut nama Nabi Muhammad dengan dhamir kata ganti mukhatab, yaitu anta. Kalau ittisalnya, wasolnya ada di akhir itu dengan ka. Anta berarti ka, anti ki. Atau dengan dhamir mutakalim ma'al ghair, dengan dhamir gaib mudzakkar yaitu huwa, di mana kalau ittisal di akhirnya menjadi hu atau hi. Contoh dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka sesungguhnya pada dirimu Muhammad ada akhlak yang sangat mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus kamu dalam kurung Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Atau dengan dhamir hu atau hi. Lihat surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Walladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi Muhammad, wa nasaruhu, dan menolong agama risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya yaitu Al-Qur'an alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan beserta kenabian Nabi Muhammad, ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau dijumlah lebih banyak saudara-saudara penyebutan nama Muhammad daripada nabi-nabi yang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, setiap datangnya sholat 5 waktu, maka berkumandang azan di mana-mana. Di situ ada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyebutan nama Muhammad setiap saat, setiap datang sholat 5 waktu, di mana jangankan beda negara, Depok dengan Bandung saja beda waktu azannya. Depok dengan Jakarta saja beda menitnya. Bahkan disinyalir azan di dunia ini tidak pernah berhenti berkumandang karena perbedaan waktu sholat di dunia ini. Maka nama Muhammad di dalam penggalan azan selalu disebut oleh muazzin, oleh muazzin di seluruh dunia ini. Saudara-saudara, miliaran kali setiap hari nama Muhammad disebut oleh muazzin. Begitu banyak Allah penyebutan nama Muhammad di dunia ini. Wa rafa'na
laka dzikra. Aku tinggikan derajatmu Muhammad, dzikra, dengan menyebut namamu setiap saat. Belum lagi kita saudara-saudara, nanti setelah khutbah selesai kita sholat Jumat 2 rakaat, maka rukun wajib kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di dalam tahiyat akhir. Di sini ada 500 yang Jumatan, berarti 500 kali. Satu masjid 500 kali nama Muhammad disebut di dalam tasawuf akhir. Ribuan miliaran masjid di dunia ini melaksanakan sholat Jumat, berarti miliaran kali disebut nama Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Saudara kaum muslimin rahimahumullah, oleh karena itu kita jangan merasa bosan untuk menyebut nama Muhammad setiap saat. Allah saja menyebut, malaikat saja menyebut melalui salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara, Al-Fakir Khatib tertarik dari 4 surah yang diturunkan oleh Allah, di mana dalam surah di dalam ayat tersebut disebut nama Muhammad. Al-Fakir tertarik untuk mengupas 1 ayat saja, jangan 4-4-nya, terlalu panjang, yaitu surah Al-Fat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud ila akhir ayat. Ini surah Al-Fat ayat 29. Relevan, cocok, pas kalau dibahas saat Jumat kali ini. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang beserta Nabi Muhammad. Ulama tafsir mengatakan walladzina ma'ahu, orang yang beserta Nabi Muhammad adalah sahabat. Juga ditafsirkan walladzina ma'ahu adalah umatnya, kita semuanya. Memiliki sifat apa? Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, sangat galak, sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Kalau kita merasa sebagai pengikut Nabi Muhammad, kalau kita merasa sebagai umat Muhammad, ikuti sifat ini. Asyidda'u 'alal kuffar, harus tegas kepada orang-orang kafir. Kafir ada 2. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Ada kafir yang suka memerangi umat Islam, ada kafir yang bertetangga, yang damai orang kafirnya. Itu nggak wajib kita lawan. Kalau orang kafir yang memusuhi umat Islam, yang menyerang saudara-saudara kita umat Islam, termasuk yang di Palestina, wajib kita galak, wajib kita tegas, tidak boleh netral, tidak boleh damai. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam satu kisah disebutkan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, maka semut binatang yang paling kecil di antara binatang yang paling kecil berbondong-bondong menuju sungai, mengambil air dengan niat untuk memadamkan api yang sedang dilanda oleh Nabi Ibrahim, api buatan Raja Namrud. Burung gagak melihatnya, bertanya burung gagak kepada semut, "Semut, ngapain kamu mengambil air di sungai berbondong-bondong?" Maka kata semut, "Saya ingin memadamkan api Raja Namrud yang sedang dibakarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam." Burung gagak ketawa. Mustahil, tidak mungkin, impossible, tidak mungkin air yang kamu bawa bisa memadamkan api Raja Namrud. Sebesar apa sih air yang dibawa oleh semut? Sedangkan Nabi Ibrahim di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam surah Al-Anbiya dikatakan
bahwa Nabi Ibrahim itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tungku kompor, bukan. Lapangan yang besar dengan kayu bakar yang banyak menggunung. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Gak mungkin setetes air yang dibawa oleh semut, meskipun ribuan semut, gak mungkin bisa memadamkan api Raja Namrud. Tapi apa jawaban semut? Memang betul, air yang saya bawa ini tidak bisa memadamkan api Raja Namrud. Tapi saya ingin memperlihatkan diri. Saya ini ada di posisi mana? Saya ini sedang membela siapa? Saya ada di pihak Nabi Ibrahim. Donasi tidak, berdoa tidak, malah menyalahkan orang yang donasi, malah menyalahkan orang yang doa bersama untuk Palestina. Ini keterlaluan. Kita tidak boleh netral untuk persoalan masalah Palestina. Kita harus menunjukkan sikap, minimal dengan doa, minimal dengan qunut nazilah, minimal dengan sholat gaib, minimal dengan donasi. Sekalipun donasi yang kita lakukan, sekalipun doa yang kita lakukan ibarat semut mengambil air di sungai untuk memadamkan api Raja Namrud. Tapi ingat, perang Badar bisa menang karena kekuatan doa. Perang Khandaq bisa menang karena kekuatan doa. Termasuk sholawat Ashqil, termasuk kita membacakan surah Al-Fil. Karena surah Al-Fil ini adalah Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan pertolongan Allah diturunkan burung ababil. Perbanyak surah Al-Fil saat ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan burung ababil melalui tentara-tentara yang tidak bisa dilihat oleh tentara-tentara Israel. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, sifat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad harus tegas kepada orang-orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Harus berkasih sayang dengan sesama muslim. Jangan dibalik, dengan sesama muslim kita memusuhi, justru dengan orang kafir kita bermesraan. Ini bukan sifat Nabi Muhammad. Dengan sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwatun, kita ini saudara. Di dalam satu hadis dikatakan kita ini seperti satu tubuh. Anggota tubuh merasakan sakit, anggota tubuh yang lain turut merasakan sakit. Sesama muslim ini kalbun yani yasuddu ba'duhum ba'dah. Muslim dengan muslim yang lain ini seperti bangunan masjid Darut Taqwa. Bukan menara saja simbol masjid ini, tetapi semua unsur ada dalam masjid ini. Unsur semen, unsur pasir, unsur kapur, unsur air, unsur besi ada di sini, saling menguatkan. Begitupun kita dengan saudara muslim harus saling menguatkan. Yang ketiga, sifat Rasulullah itu adalah sering hobi melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu, sholat qiyamul lail. Yang keempat, sifat Rasulullah dan umat Rasulullah itu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Senantiasa mencari nafkah, senantiasa mencari keriduan karunia Allah, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sifat Nabi Muhammad dan sifat umat Nabi Muhammad adalah simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di dalam wajahnya terpancar aura nur daripada pancaran sholat 5 waktu, baik itu khusyuknya maupun tanha anil fahsya'i wal munkar. Saudara kaum muslimin, stressing taukid dari khutbah ini poinnya ada di nomor 1, yaitu kita harus asyidda'u alal kufar, harus tegas kepada orang-orang kafir. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, dan Allah berikan jalan keluar untuk senantiasa memberikan pertolongan, untuk senantiasa memberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma